Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelai, juga sahabat mata yang berada di Rumah Sakit Mata Cicendo. Alhamdulillah di kesempatan saat ini 29 Oktober 2019 saya Rini Rasgam bisa bersama Anda di acara kita dalam perbincangan Kelai TFM bersama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo yang tentunya di hari ini mengambil tema alkohol dan saraf mata bersama Dr. Bambang Setiohaji, SPMK, MKes, MHKes, dan tentunya sahabat Kelai di saat ini masih dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di tahun ini kita peringati ke-91 ya. Tentunya banyak sekali kiprah para pemuda di masa lalu yang menjadi representasi bagaimana pemuda di saat ini. Dan tentunya pemuda saat ini juga akan menjadi representasi untuk pemuda yang akan datang. Nah, sahabat Kelai, berbicara tentang pemuda, tentunya kita harapkan banyak sekali kiprah positif yang bisa dilahirkan sehingga pemuda ini tidak hanya menjadi individu biasa saja tanpa memberikan manfaat atau arti apapun bagi negeri dan bangsa ini. Dan tentunya kita berharap banyak sekali kiprah ataupun kontribusi positif dari para pemuda dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang di tahun ini peringatannya ke-91. Dan sahabat, jelasnya untuk Anda semua bisa menyimak siaran kami di Kelai TFM di 107,1 Kelai TFM. Selain itu juga bisa melewati YouTube channel kami di Kelai TFM Bandung, kemudian juga Instagram Kelai TFM dan juga Facebook Kelai TFM. Dan sahabat Kelai, berbicara tentang mata dan saraf, alkohol dan saraf mata ini tentunya ada kaitan yang sangat berpengaruh ya. Nah, mengkonsumsi minuman beralkohol ternyata bisa juga merusak saraf mata. Namun jenis minuman apa sih? Atau jenis minuman beralkohol seperti apa yang bisa menyebabkan kebutaan dan juga merusak saraf mata ini? Live on air dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, tentunya di saat ini akan kita sapa saja Dr. Bambang Setiohaji, SPM, MKes, MHKes. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Oke, terima kasih dokter sudah ada di acara kita pagi hari ini. Karena berbicara tentang alkohol dan saraf mata, ini sesuatu yang mungkin masyarakat secara umum kurang paham. Emang ada hubungannya ya alkohol sama mata? Ini yang jelas bisa menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan untuk sahabat-sahabat Kelai yang sering mengkonsumsi alkohol ya dok ya. Dan sebelum dijelaskan lebih lanjut, sahabat Kelai, ya, Anda bisa mengunjungi website Cicendo di www.cicendoeyehospital.org, Facebooknya di Kesehatan Mata, Twitternya di @rs_mata_cicendo, juga Instagramnya di Rumah Sakit atau di rs.matacicendo. Oke dok, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang turut memprihatinkan ya. Jika tahun kemarin tadi kita sempat ngobrol, ada banyak kejadian atau kasus terkait dengan banyaknya yang meninggal, bahkan mengalami kebutaan juga, yang bisa hidup tapi mengalami kebutaan juga akibat alkohol ya dok ya. Nah, bisa dijelaskan seperti apa sih hubungan antara alkohol yang bisa merusak saraf mata ya dok? Sebelumnya harus dipahami dulu bahwa minuman beralkohol itu ada yang layak minum, ada yang tidak layak minum. Oke. Nah, yang layak minum adalah minuman yang alkohol yang berasal dari fermentasi tumbuhan, dari anggur, bisa dari tape, bisa dari sagu. Kalau di daerah Sulawesi Utara itu sadiru ya, jadi itu dari nira, pohon nira itu difermentasikan juga menjadi minuman keras. Nah itu yang layak minum. Tetapi yang tidak layak minum itu adalah yang terbuat dari zat kimia yang sebetulnya diperuntukkan bukan untuk minum. Oke, berarti bukan untuk diminum ya, bukan, karena memang kita tahu beberapa jenis alkohol tuh ragamnya banyak ya dok ya. Nah ini yang untuk tidak dikonsumsi itu jenis apa nih? Sebetulnya jenisnya adalah ada dua, alkohol murni dan metanol. Metanol itu metil alkohol atau biasa dikenal spiritus. Spiritus ya. Jadi itu zat pencampur untuk sirlap
Sirlak itu kalau kita di toko mebel untuk mempelitur supaya menjadi mengkilap, itu kayu-kayunya itu dicampur dengan metanol atau metil alkohol. Nah, itu yang disebut juga kalau dalam bahasa Inggris itu disebut juga wood alcohol. Alkohol yang dipakai untuk mempelitur kayu. Untuk industri ya, mungkin untuk ya Pak. Industri. Nah, itu yang tidak layak minum. Berarti ada 2 jenis alkohol secara umum ya. Tadi yang dari tumbuhan ataupun yang misalkan dari industri. Dan tentunya ini ada yang lewat dulu. Ya. Jadi yang bisa merusak mata itu yang jenis dari industri ya, tadi wood alkohol tersebut ya, karena apa sih yang membedakan dari kedua jenis ini, Dok? Yang membedakan bahwa metanol atau metil alkohol itu kalau diminum dia akan menghasilkan racun. Racun yang langsung masuk ke pembuluh darah, setelah masuk ke lambung, dia masuk ke pembuluh darah. Dan racun itu terurai menjadi senyawa yang disebut asam format. Asam format itu masuk ke bagian terkecil dari saraf mata, sehingga terjadi kerusakan. Kerusakan itu yang menyebabkan kebutaan. Kalau saraf mata rusak, selnya rusak, tidak berfungsi lagi. Langsung cahaya yang masuk ke mata tidak bisa disalurkan melalui saraf mata, timbul kebutaan. Ya, jadi tadi prosesnya itu, jadi kalau kita mengkonsumsi alkohol yang bukan jenis untuk diminum, yang metanol itu bentuknya akan masuk ke lambung, kemudian dicerna ke pembuluh darah sampai menuju ke saraf-sarafnya ya. Dan kalau untuk saraf mata itu sendiri, Dok, bagaimana prosesnya itu bisa akhirnya mengakibatkan kebutaan? Ya, kan ini kenapa orang bertanya kenapa kok tidak ke organ yang lain? Sebetulnya tergantung dosisnya. Tergantung dosisnya. Tapi kenapa yang terkena itu saraf mata? Saraf mata itu adalah organ yang paling aktif di seluruh tubuh manusia, yang hampir beraktivitas selama lebih dari 24 jam. Itu saraf mata. Apalagi yang suka begadang, itu lebih dari 24 jam. Dan di situ terjadi proses penjalaran rangsang yang kita lihat kalau kita main komputer, yang memerlukan aliran darah dan transport aktivasi aktivitas sel. Nah, di saraf mata itu terdapat suatu pangkal saraf mata yang mempunyai 1,2 juta serabut saraf. 1,2 juta serabut saraf. Padahal diameternya itu kurang lebih tidak sampai kurang lebih 1 sampai 1,5 mili. Kalau diameter pangkal saraf mata itu, tapi mengandung 1,2 juta. Jadi luar biasa. Tentu pembuluh darah yang ke situ pun banyak sekali. Sehingga kalau racun masuk ke tubuh, membentuk tadi metanol itu masuk ke dalam tubuh, membentuk senyawa asam format, masuk ke pembuluh darah, masuk ke sel yang disebut mitochondria. Mitochondria itu adalah jantungnya sel, seluruh sel tubuh. Nah, itu jantungnya sel saraf mata. Akibatnya timbul kerusakan. Oksigennya menurun, kerusakan saraf, aliran darah menurun, akhirnya sarafnya juga rusak. Ya, itu. Oh, jadi sangat sensitivitasnya sangat tinggi ya. Jadi penyerapannya bisa lebih cepat ke mata ya. Dok, ini berbicara tentang metanol ini. Sebenarnya dalam dosis berapa, kan tadi dikatakan masalah dosis ya. Dalam dosis berapa sih itu bisa langsung mengakibatkan kebutaan? Ini kebutaannya permanen ya, Dok? Tergantung. Ada beberapa pasien yang kebetulan dia datang pada saat yang cepat, kemudian kita lakukan pengobatan. Kalau racunnya belum bertumpuk di dalam darah, masih di dalam lambung, itu bisa lakukan bilas lambung atau cuci darah, itu bisa tertolong. Terus ada beberapa juga yang penglihatannya pulih tapi hanya sebagian.
pulih tapi sebagian. Sebagian. Ada yang menetap juga. Jadi itu tergantung, dan dosis yang pasti memang kita tidak pernah tahu. Tetapi di dalam binatang percobaan memang ada dosis tertentu yang menyebabkan kerusakan. Ya, kerusakan. Karena kami kalau untuk pada manusia itu ada dosis yang mematikan memang. Dosis yang mematikan, tetapi misalnya berapa milimol per liter itu ada satuannya. Nah, kita tidak pernah tahu pastinya berapa, tetapi umumnya pengguna minuman oplosan itu kan mereka membeli dan mencampur sendiri. Ngoplos sendiri ya? Mengoplos sendiri, dan harganya bibitnya itu metanol tuh murah sekali. Nggak sampai 20.000 per liter. Tidak sampai 20.000 per liter ya untuk metanol itu. Dan itu tinggal, saya tidak tahu sekarang apakah di toko kimia dengan mudah masih didapat atau tidak. Kalau dulu itu dengan datang ke toko kimia ingin membeli metanol itu langsung diberi tanpa ditanya untuk apa. Tapi saya tidak tahu regulasinya sekarang seperti apa. Oke, sahabat Kelight, tentunya kita masih membahas tentang alkohol dan saraf mata, live on air dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, dan masih dengan Dr. Bambang Setioaji, SPMK, MKes, MHkes, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, Dok, sebenarnya kalau tadi berbicara tentang alkohol dan saraf mata ini, kan kalau mengkonsumsi orang mikirnya mungkin karena udah pakai spiritus aja, atau karena mikirnya sama-sama alkohol gitu ya. Sebenarnya bisa dibedakan nggak sih antara alkohol yang layak untuk konsumsi dengan alkohol metanol ya, secara kasat mata gitu? Bisa dibedakan nggak, Dok? Kalau secara kasat mata agak sulit ya, agak sulit. Cuma kalau metanol itu lebih keras ya, keras baunya, menyengat, lebih keras dibanding dengan alkohol yang layak minum. Dan yang paling mudah itu harganya sangat murah. Kalau metanol ya? Metanol yang tidak layak minum, jadi minuman palsu tentu murah. Sedangkan kita tahu kalau minuman yang asli, yang fermentasi itu satu sloki saja sudah mahal. Kalau di hotel berbintang itu satu sloki bisa sampai 100 sampai 200 ribu. Nah itu, jadi jangan terkecoh bermerek, ternyata mereknya pun palsu. Banyak juga ya, Dok? Itu yang kejadian. Kalau tidak salah saat tahun 2018 atau akhir 2017 itu pernah ditemukan di sekitar Cicalengka itu ada pabrik minuman oplosan. Dan mereka membuat gudang di bawah tanah. Dan itu entah sudah berapa botol yang beredar di masyarakat dan dikonsumsi. Pada waktu itu bisa terungkap karena hampir 35 orang meninggal akibat minuman oplosan di Jawa Barat waktu itu. Jadi sebetulnya memang harus ada kerjasama supaya jangan ada produsen minuman oplosan. Dok, ini kita juga pengen tahu nih, Dok. Kalau orang yang karena nggak tahu mana konsumsi metanol atau memang alkohol yang bisa dikonsumsi, dia tiba-tiba minum. Sebenarnya ada gejala awal nggak sih kalau ternyata dia tuh salah mengkonsumsi alkohol yang jenisnya yang layak untuk diminum gitu? Ada gejala awalnya nggak? Perbedaannya dengan yang layak minum? Ada gejala awal nggak kepada orang yang mengkonsumsi alkohol yang tidak layak minum atau metanol gitu? Metanol ya. Biasanya kalau minum metanol itu reaksinya cepat sekali. Dia biasanya bisa terjadi mual muntah. Kemudian penurunan kesadaran. Nah ini yang bahaya. Penurunan kesadaran, dan biasanya si alkohol itu sudah terlanjur masuk ke pembuluh darah. Waktu bangun dia masih bisa lihat, tapi 1-2 hari kemudian loh kok penglihatan saya buram, baru dia datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Pernah ada pasien datang ke poliklinik, keluhannya penglihatannya buram. Sewaktu mereka menunggu panggilan timbul kejang-kejang, kemudian kami bawa ke instalasi gawat darurat dan ternyata tidak tertolong. Ternyata itu mungkin minuman alkoholnya sudah masuk ke pusat otak dan mendepresi, menekan saraf pernafasan sehingga terjadi henti nafas. Jadi bisa sampai kematian. Itu. Jadi memang bahaya sekali ya.
akibat dari konsumsi alkohol dari jenis metanol ini ya dok ya. Dan tentunya sahabat K-Lite, kita akan menuju jeda dulu dengan satu lagu bagus berikut ini. Tentunya perbincangan kita masih dengan alkohol dan saraf mata masih akan dilanjutkan setelah jeda lagu bagus satu berikut ini. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Mari dong. Indonesia sejak duka salam puja-puja bangsa di sana tempat lahir minum dimulai dibesarkan muda tempat berlindung di hari tua sampai akhir bertutup mata. Sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. .107,1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Masih di perbincangan menarik kita sahabat K-Lite di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Saya Rini Rastia masih bersama Anda dan tentunya live on air ini masih dengan Dr. Bambang Setio Aji, SPMK, MKes, MHKes Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan sahabat, Anda juga bisa mengunjungi website Cicendo di www.cicendoeyehospital.org, Facebooknya di Kesehatan Mata, kemudian Twitternya di @rs_mata Cicendo dan Instagramnya di rs.matacicendo. Siaran kami ini bisa Anda simak juga di YouTube channel kami di K-Lite FM Bandung, kemudian juga di Instagram K-Lite FM dan juga Facebook K-Lite FM. Oke, dok, ini tadi cukup memprihatinkan ya dampak yang bisa terjadi dari mengkonsumsi alkohol metanol ya atau untuk industri ini. Nah dok, sebenarnya berbicara tentang kerusakan pada saraf mata, tadi gejala awalnya bisa jadi menurun kesadaran ya dok ya. Nah ini sebenarnya sebelum lebih parah lagi, apa sih yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dari mengkonsumsi alkohol jenis metanol ini? Yang paling tepat adalah jauhi minuman keras. Nah, itu yang paling tepat. Itu yang paling benar ya. Karena sekarang ini sulit mendeteksi ini minuman oplosan atau tidak. Sulit ya? Sulit. Karena sekarang ini bisa saja itu beredar di tempat-tempat yang mungkin kelihatannya megah atau bagus, ternyata kalau ada minuman oplosan di situ kita pun tidak pernah tahu. Jadi jauhilah minuman alkohol ya. Alkohol, ya. Tapi sebenarnya kalau untuk menghindari kerusakan mata karena mengkonsumsi metanol ini, jika deteksi awalnya tepat bisa tertangani nggak dok? Bisa. Itu waktunya sangat ketat. Jadi sejak dia minum, yang terbaik adalah maksimum 8 jam setelah minum. Oke, maksimum 8 jam setelah minum. Jadi diharapkan si alkohol oplosan, minuman oplosan itu masih berada di lambung, bisa dibilas lambung. Tetapi kalau lebih dari 8 jam, kita lakukan analisa gas darah, kemudian kita lakukan segera hemodialisa atau cuci darah. Cuci darah? Ya, ini harus segera. Fungsinya untuk apa? Untuk membuang racunnya yang beredar di
pembuluh darah, kita buang racunnya, itu insya Allah bisa terselamatkan. Kami pernah mendapat satu pasien dalam fase akut, itu dicuci, segera dilakukan hemodialisa dan kembali normal. Itu hampir, itu dia sudah hanya melihat rangsang cahaya saja, kemudian dilakukan cuci darah dan kembali normal. Cuci darahnya bisa berapa kali saat itu, Dok? Biasanya kalau akut itu 1 kali juga sudah memberi hasil yang baik. Kalau yang pasien saya itu 1 kali segera dilakukan, membaik. Oke. Ini tentunya mengkhawatirkan sekali ya, Dok. Ketika tahun kemarin kita juga mengetahui ada berita yang dokter bilang 30 orang meninggal ya. Karena minuman oplosan. Ini sebenarnya yang biasa mengkonsumsi minuman oplosan atau minuman alkohol dari jenis metanol ini dari kalangan mana saja, Dok? Kalau yang akhirnya mereka menjadi mengalami kebutaan atau hal-hal lainnya yang terkait dengan kerusakan saraf mata. Umumnya memang banyak dari kalangan yang berpenghasilan pas-pasan, sehingga mereka mencari pelarian minum alkohol yang murah. Tetapi ada beberapa juga yang terjebak memberi minuman oplosan tanpa mereka tahu bahwa itu minuman palsu. Jadi ada beberapa klien kami juga yang bahkan pendidikannya sudah S2, dia tugas belajar di sini, diundang temannya malam tahun baru, kemudian minum oplosan, minum minuman keras, pesta tahun baru, ternyata yang diminum minuman oplosan dan akhirnya menjadi buta. Dan itu pun nggak ketahuan ya, padahal istilahnya bisa jadi membeli minumannya di toko yang lebih ini ya. Gitu. Atau kadang-kadang mereka udah datang udah ada minumannya. Begitu. Jadi kalangan anak muda gimana, Dok? Pernah nggak menemukan kalangan anak muda yang mengalami hal tersebut? Ada, banyak ya? juga yang kena, justru banyak pada usia produktif. Usia produktif berarti dari masih remaja mungkin ya? Dari remaja, ada yang baru SLA, ada yang kuliah, ada yang baru kerja, ada yang sudah mapan kerja, ada minum oplosan akhirnya terlibat hanya karena diajak temannya. Ada yang hanya diajak temannya saja, dia nggak pernah minum, akhirnya terkena. Turut memprihatinkan ya. Dok, apakah kerusakan saraf mata akibat alkohol ini bisa diobati nggak? Kerusakan saraf mata akibat alkohol sampai saat ini tetap dilakukan penelitian. Memang ada obat-obatan tertentu yang membuat saraf ini kerusakannya berkurang atau kita paling tidak membantu perbaikan saraf. Meskipun itu tidak maksimum. Kami di sini sudah melakukan beberapa penelitian pada hewan coba yang kita membuat keracunan metanol dan ternyata ada perbaikan. Kemudian kita berikan juga suplemen itu pada pasien-pasien kami yang mengalami keracunan metanol dan ada gangguan penglihatan, ternyata memberikan perbaikan. Ada yang signifikan, ada yang tidak, tergantung tingkat kerusakannya. Tapi kalau misalkan kejadiannya beliau langsung orang tersebut buta, itu butanya bisa dibalikan tidak, Dok? Kalau sudah buta misalnya dalam 1 bulan tidak ada perbaikan, biasanya menetap. Dalam 1 bulan tidak ada perbaikan? Ya, biasanya menetap. Sudah kita berikan segala tidak membaik, itu biasanya menetap. Karena biasanya kerusakannya sudah permanen. Kalau sudah begitu sudah tidak bisa apa-apa lagi ya. Kita hanya bisa menasihatkan, biasanya mereka saya beri support, bahwa dari keluarganya juga harus memberi support supaya beralih kemudian belajar menjadi orang tunanetra tapi yang produktif. Kami tetap memberi support, memberi jalan. Jadi tentunya kalau masih produktif, usia produktif, perjalanan masih panjang, itu PR besar ya untuk si pasiennya sendiri dan keluarga tentunya ya, Dok ya. Dok, kalau berbicara tentang proses penanganan kerusakan mata akibat alkohol nih, Dok, sebenarnya ada proses waktunya nggak, berapa lama? Tadi sudah saya sampaikan, secepat mungkin kita tangani lebih baik. Dan
ada beberapa yang datang segera pada kami, kemudian kami berikan pengobatan. Di sini dirawat dengan pemberian obat-obatan, diinfus, kemudian kita lakukan pemberian suplemen, kita lakukan obat-obatan anti radang pada saraf mata untuk menekan pembekakan pada saraf matanya. Itu ada perbaikan meskipun tidak maksimum, karena kita tetap tidak pernah tahu sebanyak apa yang dikonsumsi. Oke, jadi tentunya prosesnya juga tergantung daripada pasiennya itu sendiri, betul. Ya. Dok, kalau sebenarnya ini bisa nggak sih kerusakan mata ini terjadi karena disebabkan dari minuman alkohol yang legal atau yang memiliki cukai? Itu bisa bila dia meminum sudah bertahun-tahun. Ada. Oke, jadi ada. Gimana maksudnya? Ya, itu bisa bertahun-tahun, tetapi tidak separah minuman oplosan. Dan biasanya gangguannya tidak separah itu dan bertahap. Tiba-tiba kok makin lama makin berkurang. Ternyata ada riwayat minum minuman beralkohol, itu ada. Bisa bertahun-tahun, bisa itu. Bisa ya? Oke. Nah, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari kebutaan akibat alkohol? Tapi tadi jelas sih dokter bilang jauhi alkohol ya. Mungkin PR besar adalah ketegasan juga dari aparat. Bila menemukan produsen minuman oplosan atau pengedar, langsung ditindak dan musnahkan. Karena ini sudah berulang, sudah dimusnahkan, ada lagi memprodusen. Jadi saya kira kita harus tegas. Dan regulasi untuk membeli metanol itu harus jelas. Kalau misalnya untuk peruntukannya apa, itu juga harus jelas. Susahnya kan kalau toko mebel membeli kan bisa dalam jumlah besar gitu. Kadang-kadang mereka spiritus juga dicampur dengan Coca-Cola menjadi minuman oplosan. Walaupun itu dosis yang tidak tepat, betul. Berapa mili pun mungkin sudah berdampak langsung bisa kerusakan pada mata ya. Oke. Dan baiklah sahabat Kilat, kita masih di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, masih berbicara tentang alkohol dan saraf mata. Tentunya masih dengan Dr. Bambang Setio Haji, SPMK, MKes, MHK. Dan tentunya saya Rini Rasyan akan balik lagi setelah jeda satu lagu bagus berikut ini. Tidak ku lupakan kau ...107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat, masih di talk show kita bersama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Saya Rini Rasyan masih bersama Anda menyapa kebersamaan kita di saat ini. Yang jelas masih bisa menikmati perbincangan ini selain di 107,1 Kilat FM.
melalui YouTube channel kami di Kelait FM Bandung, kemudian juga melalui Instagram Kelait FM dan live Facebook Kelait FM. Masih tentang tema kita yaitu alkohol dan saraf mata bersama Bapak Dr. Bambang Setio Haji SPMK, MKes, MHkes, dan tentunya ini merupakan suatu tema yang boleh dibilang perlu diwaspadai untuk siapapun dalam mengkonsumsi alkohol ya dok ya. Nah, dokter, ini akan menjadi suatu perbincangan menarik ketika orang minum mungkin istilahnya hanya untuk kesenangan tertentu saja mengkonsumsi alkohol. Tapi jika tidak diketahui dampaknya bagi kesehatan, apalagi tidak mengetahui jenis alkohol yang seperti apa yang dikonsumsi, ini akibatnya akan sangat parah sekali ya dok. Dok, sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat tahu tentang hal ini, bahwa alkohol ini bisa menyebabkan kerusakan mata hingga kebutaan? Terus dari kalangan mana saja sih terkait wilayah misalkan yang biasanya terkena dengan akibat alkohol metanol ini dok? Baik, saya kira pemahaman masyarakat masih rendah ya mengenai dampak dari kebutaan akibat minuman keras. Yeah. Meskipun akhirnya setelah mereka terserang itu kami suka ingat nggak? Oh ya pernah dengar. Jadi mereka kadang-kadang setelah minum sih udah lupa. Dan biasanya ada beberapa daerah memang yang umumnya kebiasaan meminum minuman itu, dan kalau di Jawa Barat itu daerah Pantura itu termasuk daerah yang banyak Pantura minum, ya Pantura itu termasuk juga yang tinggi. Oke, untuk jadi mungkin mengkonsumsi alkohol karena kebiasaan tertentu ya di sana. Ini sebenarnya masyarakat berarti pengetahuannya masih kurang ya dok ya, untuk kalangan tertentu ya. Oke, nah ini ada nggak sih upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait alkohol ilegal yang bisa menyebabkan kerusakan mata ini? Memang kami sudah sering sekali melakukan talk show, bahkan dialog interaktif di beberapa studio televisi juga mengenai alkohol. Tetapi tetap kita harus gencar dan kita harus mulai dari lingkungan yang terkecil di sekolah, juga kita memberikan penyuluhan bahwa jangan menyentuh alkohol apapun karena dampaknya seperti itu. Memang ini perlu kerjasama seluruh pihak. Saya kira mulai dari anak-anak sekolah, karena usia meningkat remaja itu biasanya mereka mulai ingin mencoba-coba. Jadi betul, jauhi narkoba dan minuman keras. Jadi miras dan narkoba tetap jauhi, itu saya kira harus menjadi semboyan kita. Oke, ini tentunya menjadi konsentrasi semua pihak ya, dari pihak pemerintahnya sendiri, kalangan industri, keluarga, juga masyarakat terkait dengan bagaimana alkohol ini memang bisa merusak mata ya, bisa mengakibatkan kebutaan. Karena kalau misalkan anak-anak remaja, misalkan ya pemuda yang masa hidupnya masih panjang ya dok ya, jika sampai terkena kebutaan akibat alkohol, tentunya banyak hal yang dirugikan ya di kehidupannya, dan tentunya juga bisa jadi memerlukan upaya yang harus dilakukan. Sebenarnya di Rumah Sakit Mata Cicendo ketika menerima pasien yang sudah ternyata kebutaannya permanen, apa yang bisa disarankan untuk pasien? Kami menerangkan bahwa dia harus putar balik untuk bangkit. Nah itu memang kita harus sampaikan pengertian support dari keluarganya, dan kami biasanya menyarankan untuk berkonsultasi di ada bagian konsultasi untuk penanganan orang-orang yang tunanetra, dan biasanya kami menganjurkan untuk mereka lihat dulu di Wiataguna di Jalan Pajajaran itu, untuk melihat di sana ternyata mereka masih bisa bangkit, banyak peluang untuk bangkit. Oke, untuk bisa memulai hidup kembali, karena kan mungkin kalau kebutaannya dialami ketika usia remaja, dia sempat mengalami proses bisa melihat ini dan itu ya dok. Ini ada semacam terapi atau latihan tertentu untuk menghadapi pasien seperti itu? Di sini memang ada yang memberi konsultasi di bagian low vision, itu ada bagian untuk rehabilitasi orientasi, tetapi memang sulit karena mereka biasanya kan tiba-tiba
Nah itu yang perlu pengertian dari keluarganya, perlu tekad dari dia sendiri untuk bangkit. Oke, jadi memang perlu upaya keras ya ketika ternyata pasiennya sudah terkena kebutaan permanen. Namun yang jelas itu PR jadi buat semua ya dok ya. Oke, mungkin ini terakhir dok, apa sih saran untuk atau pesan untuk sahabat Kelai terkait dengan alkohol dan saraf mata ini? Baik, pesan terakhir yang bisa dibawa ke rumah dan disebarkan ke sekitar kita adalah jauhi minuman beralkohol apapun bentuknya. Karena minuman beralkohol itu baik yang legal atau tidak legal itu mempunyai efek yang buruk buat kesehatan kita. Saya kira itu ya penting, dan tentunya juga anak-anak harus tahu gitu ya, terlebih lagi anak-anak yang kata dokter tadi dikatakan masih ingin mencoba-coba dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sekalinya dia mencoba dan alkoholnya metanol, itu dampaknya seumur hidup ya. Oke, jadi memang edukasi, literasi tentang minuman beralkohol, metanol, dan juga yang dari bahan-bahan tumbuhan tersebut harus diketahui oleh masyarakat luas sehingga dampak yang mengakibatkan kebutaan salah satunya bisa dihindari. Oke, terima kasih dokter sudah sharing di pagi hari ini di acara kita, talk show di Cicendo Corner, dan mudah-mudahan pemuda kita nih, apalagi memperingati Hari Sumpah Pemuda, bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti itu ya dok ya, karena masa depan pemuda masih sangat panjang. Terima kasih dokter. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang, dan baiklah sahabat Kelai, tuntas sudah perbincangan kita dalam talk show Cicendo Corner. Tentunya Kelai TFM bersama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo di edisi hari ini 29 Oktober 2019 dengan temanya alkohol dan saraf mata bersama Dr. Bambang Setio Haji SPMK, MKes, MHkes. Dan tentunya saya Reni Rasdian mengaturkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selepas ini Anda bisa menikmati rangkaian lagu bagus Kelai TFM bersama rekan saya lainnya. Saya Reni Rasdian pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Karena itu, mari sayangi dan pelihara mata kita dengan memeriksakan secara berkala. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua lapisan masyarakat. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung membuka layanan poliklinik pavilion sore mulai pukul 15.30 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Poliklinik pavilion Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Selain itu, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dilengkapi juga dengan LASIK Center yang memiliki peralatan canggih dengan teknologi terkini untuk LASIK, V-LASIK, dan SMILE untuk Anda yang memiliki gangguan refraksi. Untuk keadaan darurat, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo memiliki instalasi gawat darurat mata yang buka 24 jam. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Jalan Cicendo nomor 4, Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.cicendoeyehospital.org. Follow Twitternya @rs_mata Cicendo. Facebook Kesehatan Mata. Dan cek Instagram rs.mata Cicendo. Dan tentunya tadi sudah dipaparkan langsung oleh Dr. Bambang Setio Haji SPMK, MKes, MHkes, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, dan tadi sudah dipandu oleh sahabat saya yaitu Mbak Reni Rasdian. Ya, sebelum kita sama-sama menikmati kembali lagu-lagu persembahan dari Cathy Music Entertainment, sepertinya saya akan mengajak ngobrol kembali. Siapa kira-kira yang akan saya ajak ngobrol? Sepertinya Bapak berkacamata yang pakai baju merah. Bapak selamat pagi dengan Bapak sebelah sini Pak. Bapak lihat itu. Enggak, itu pakai itu. Bapak ada kamera itu TV YouTube Kelai FM dari Radio Kelai FM. Dengan Bapak siapa, dari mana? Rosidin dari Kelurahan Cibadak.
Jalan Pasir Koja. Oke, Bapak Rosidin, Cibadak, Kota Bandung. Bapak siapa yang sakit, Pak? Saya sendiri. Bapak sakit apa? Pendarahan retina. Pendarahan retina. Sebelah mana? Kiri apa kanan? Sebelah kanan. Udah operasi itu. Bulan Maret udah operasi dan kontrol 2 kali suntik, sekarang mau kontrol gitu. Sudah 2 kali suntik kontrol dan sudah dioperasi pada bulan Maret. Itu kerasanya sebelum dioperasi gimana, Pak? Buram sebelah. Buram sebelah, oke. Tapi itu ada rasa nyeri atau perih atau gimana, Pak? Enggak, sakit mah enggak, cuman ya kalau penglihatan buram gitu yang tengahnya, tapi pinggir-pinggirnya mah terang. Oh, jadi buramnya itu di area tengah saja, tapi pinggir-pinggirnya jelas gitu ya? Bisa baca gitu, yang kalau yang lihat tengahnya nggak bisa. Jadi nggak bisa kebaca ya. Akhirnya dokter memutuskan Bapak untuk dioperasi. Setelah operasi bagaimana sekarang? Ya alhamdulillah ada mendingan. Sekarang lagi kontrol. Udah 2 kali disarankan, udah 2 kali suntik. Minggu kemarin suntik, sekarang kontrol. Oke, sekarang kontrol jalan lagi ya. Berobat jalan maksudnya ya, Pak ya. Baik, Bapak tadi sudah dan juga ada hiburan-hiburan persembahan dari Getty Musik dan juga ini kerjasama dari Radio Kilat FM dan Rumah Sakit Mata Cicendo. Ini adalah merupakan program reguler. Bagaimana pendapat Bapak sebagai pasien dan juga pengunjung dari Rumah Sakit Mata Cicendo? Ya bagus lah, dan supaya tidak jenuh kalau saya tiap kesini kan harus antri banyak, yang dari subuh dari mana-mana kan, ini terbesar ya di Cicendo, dari luar kota banyak. Ya kalau ada ini hiburan bisa lihat dulu lah sambil nunggu, jadi nggak jenuh ya Pak ya. Iya, Bapak bagaimana pelayanan dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bapak sebagai pengguna jasa berobat, operasi dan lain sebagainya? Ya bagus, pelayanan cepat dan ya segalanya sesuatunya sekarang cepat. Kalau mau kontrol kan harus melalui SMS dulu, jadi udah tahu jamnya. Seperti saya sekarang nomor 41 udah daftar seminggu yang lalu nomor 41, dan kesini jam 9 pas udah dapat sekarang nomor 41. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rumah Sakit Mata Cicendo yang terus berinovasi untuk pelayanan kepada para pasien dan masyarakat. Bapak, sedikit kenang-kenangan. Iya, ini kenang-kenangan dari Rumah Sakit Mata Cicendo dan K-Light FM. Bagaimana Bapak coba bilang terima kasih sama Rumah Sakit Mata Cicendo? Terima kasih Rumah Sakit Mata Cicendo, saya dapat voucher dari sini. Makasih. Baik, Bapak, silakan bisa kembali lagi ke tempatnya. Iya, oke. Masih ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Oh, Ibu sini Ibu. Oke, dengan Ibu siapa? Minar Silalahi. Minar Silalahi. Oke, Aska Said Nasution. Iya, Ibu kalau dengar namanya saya tahu Ibu dari mana? Dari Tapanuli. Dari Tapanuli, Horas. Merdeka. Horas Merdeka. Oke. Ibu tahu nggak kemarin itu 28 Oktober 2019 diperingati sebagai hari apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Merdeka. Oke, Ibu siapa yang sakit sih? Saya sendiri. Ibu sakit tapi Ibu semangat seperti ini. Bagaimana kalau Ibu sehat? Aduh, harus semangat. Semangat. Ibu dari Tapanuli asli atau di Bandung? Saya tinggal di Bandung, asli Tapanuli. Tinggal di Bandung, asli Tapanuli. Oke, Ibu sendirian atau ditemani anak? Sendiri Bu. Sendirian. Sakitnya sebelah mana? Sebelah kanan katarak. Sebelah kanan katarak. Terus udah dioperasi belum? Nanti tanggal 31, 2 hari lagi, hari Kamis. 30 hari Kamis dioperasi. Semoga lancar Ibu ya. Amin. Nah, Ibu bagaimana sih dengan ini kasih di sana mengenai pelayanan dari Rumah Sakit Mata Cicendo? Bagus sekali. Bagus, mantap. Sebutkan 3 kata mengenai Rumah Sakit Mata Cicendo. 1, dokternya bagus lah gitu.
Kedua, kebersihan bagus. Ketiga, pelayanannya bagus. Wow, keren. Dokternya bagus, kebersihannya oke, pelayanannya juga bagus. Terima kasih Ibu. Cas dulu. Iya. Nah, ada oleh-oleh untuk Ibu. Terima kasih, Horas. Sehat ya Bu ya, lancar operasinya. Amin. Oke, kita balik lagi ke studio 2 untuk menghibur kita lagi dari Cathy Music Entertainment. Paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Iya, baik. Bapak Ibu sahabat mata, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Cicendo Corner. Tentunya di talk show reguler bersama dengan Kelet FM. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anda. Sekali lagi, selamat Hari Sumpah Pemuda dan terima kasih banyak untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas, untuk teman-teman dari Kelet FM, teman-teman dari Cathy Music Entertainment dan juga rekan-rekan dari Rumah Sakit Mata Cicendo yang sudah bekerja sama. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita yaitu Bapak Dr. Bambang Setiohaji SPMK MKes MHKes yang tadi sudah memaparkan penjelasannya mengenai alkohol dan saraf mata. Dan terima kasih banyak juga untuk Zoya Kosmetik Indonesia. Tiba saatnya saya dengan Azka Zaid harus pamit dari hadapan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan yang kurang berkenan di hati Anda. Kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu peristiwa ini jadi tak sedikit viral. Ini kisah kami tiga saudara. Kami bernama berkasih mesra. Ibu apa ya? Cuma suatu ketika sama-sama terpikat asmara. Apa daya Ibu sini tuh badannya, Ibu. Boleh.